Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Ya, David, silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih David. Nah, selanjutnya seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran lagi, kita menyanyi dulu ya. Ya, silakan berdiri semuanya. Lagunya hari ini lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Semangat! Silakan duduk. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Temannya? Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, David lagi. Silakan David. Minggu lalu materinya tentang praktik tari Japin Banjar, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah mempraktikkan ragam gerak tari Japin Banjar. Nah, untuk hari ini materi kita masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, bentuk dan jenis tari kreasi. Nah, tari kreasinya itu adalah pengembangan dari tari Japin Banjar tersebut. Ada yang tahu mungkin kita akan mempelajari apa hari ini tarinya? Belum tahu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang fungsi, bentuk, dan jenis tarinya itu adalah tari tirkalan. Nah, setelah kalian mempelajari fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi hari ini, selain mampu menganalisis dan menyimpulkan fungsi, bentuk, dan jenisnya, kalian nanti akan bisa mengelompokkan tarian yang sudah kalian kenal. Nah, mungkin dari hari ini nanti akan ada hasilnya di kemudian hari. Oke? Ya, terus hari ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, materi kita adalah fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi. Kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu nanti kalian akan mempelajari yang pertama, menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Yang yaitu indikator pencapaian kompetensinya ialah menganalisis fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi. Yang kedua adalah menyimpulkan fungsi, bentuk, dan jenis tari tirkalan. Terus ada tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kalian setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menganalisis fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi dengan menggunakan metode diskusi dan model PBL dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi, bentuk, dan jenis tari tirkalan dengan menggunakan metode diskusi dan model PBL dengan tepat. Nah, jadi hari ini adalah kita akan menggunakan metode diskusi, nanti akan berkelompok. Kemudian model PBL itu adalah yang berbasis masalah. Nanti kita akan mencari solusi dari masalah yang kita cari hari ini. Nah, tadi ini ada sebuah video, nanti kalian silahkan mengamati video ini.
terus cari informasi yang kalian dapatkan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Niko, apakah sudah siap? Alhamdulillah siap. Nah, sampai di situ dulu. Ya, setelah kalian mengamati video tersebut, informasi apa yang kalian temukan? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan. Saya Bu, Ya, Maulida. Maulida silahkan berdiri Maulida. Bagaimana? Menurut saya, tari yang ada di video itu adalah tari tradisional dari Kalimantan Selatan, yaitu tari Tiriklalan. Tari tradisi yang ada di namanya tari Tiriklalan. Ya, terima kasih Maulida. Selanjutnya mungkin ada lagi? Saya Bu, Niko. Tari Tiriklalan merupakan tari yang ditarikan secara berpasangan. Dan dalam video tersebut bisa diketahui bahwa si penari laki-laki berperan sebagai raja dan penari perempuan sebagai permaisuri. Iya, jadi terima kasih Niko, silakan duduk. Jadi tarinya kata Niko itu berpasangan. Berarti berpasangan itu di dalam video ada laki-laki dan perempuan, ada dua ya. Nah, terus lagi gambaran dari kostumnya, yang laki-laki menggunakan bajunya menggambarkan apa? Ya, seorang raja, dan perempuannya itu si permaisuri ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 3. Nah, jadi silakan dibagi sendiri, boleh 3-4 orang, dan silahkan duduk sesuai kelompoknya. Nah, sebelum diskusi, silahkan menghadap ke depan dulu. Akan Ibu jelaskan dulu materinya hari ini yang tadi, yaitu yang pertama, fungsi tari. Ada yang bisa membacakan? Boleh membacakan? Randi, silahkan. Fungsi tari secara garis besar dibagi menjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, tari sebagai upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun sampai masa kini, yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis.
Nah, yang pertama ada ya, terima kasih Randi. Yang pertama yaitu fungsinya ada sebagai upacara. Kalau ada yang pernah melihat tarian yang ada puja-pujanya yang memuja apa itu? Dewanya. Nah, itu yang disebut dengan fungsinya sebagai upacara. Yang kedua ada sebagai sarana hiburan. Siapa yang pernah melihat tarian sebagai hiburan? Pernah melihat tari persembahan? Pernah? Tidak pernah? Terus kemudian ada lagi tari sebagai sarana pertunjukan, yaitu bentuk komunikasinya sehingga ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Jadi ini mungkin yang disebut pembukaan yang acara seremonial. Nah, itu pakai fungsinya sebagai sarana pertunjukan. Jadi misalnya mereka ingin meminta tarinya itu harus bertemanya nasionalisme, berarti tarinya bagaimana? Bagaimana? Ya, pertunjukan. Misalnya tadi untuk keperluan khusus ya. Jadi temanya itu berdasarkan permintaan yang si peminta tarinya tadi. Terus lagi ada bentuk dan jenis tari. Nah, jadi ada beberapa jenis tari yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu ada tari rakyat atau tari daerah. Nah, yaitu perkembangannya ada di masyarakat biasa. Terus ada lagi yang klasik, tari keraton, lahir dalam lingkungan keraton atau bangsawan. Yang terakhir ada tari kreasi yang biasa atau tari kreasi yang baru. Ini sifatnya itu bisa dipadukan atau dikolaborasikan dengan tarian jenis yang lainnya. Nah, nanti kelompoknya dikasih nama sesuai nama tarian yang ada di daerah Kalimantan Selatan, ya. Nah, jadi akan Ibu contohkan misalnya tari rakyat atau tari daerah itu bisa tari hadap rahayu. Ada lagi tari apa? Tari rakyat? Japin? Ya, Japin Sigam. Terus ada lagi tari klasik. Nah, tari klasik biasanya kalau di Kalimantan Selatan itu ada baksa kembang. Baksa kembang ditarikan oleh perempuan. Ada lagi baksa dadap, berarti itu yang menarikannya laki-laki. Itu yang membawa apa? Propertinya tuh obor. Pernah melihat? Belum? Oh, belum. Nah, kemudian ada tari kreasi baru. Nah, jadi kalau yang selain tari-tari yang ada unsur khususnya itu boleh dikreasikan. Jadi seperti Japin itu boleh dikreasikan. Akan tetapi kayak baksa kembang itu tarian sudah baku, hadap rahayu sudah baku, beberapa tari yang baku itu tidak boleh dikurang atau ditambahi. Jadi khusus sudah. Berarti kalau bila ada yang menyalahgunakan itu ada hak sejenis hak ciptanya itu. Nah, itu tak boleh. Oke? Nah, jadi sudah kita pelajari tadi ada fungsi, bentuk dan jenis tari. Kemudian tugasnya adalah nanti masing-masing kelompok itu akan membahas sesuai yang Ibu bagi. Nah, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Nah, bisa dibaca nanti untuk kelompok 1 dari kelompok Miko ya. Kelompok 1, kelompok 2 kelompoknya Randi, kelompok 3-nya kelompok David. Nah, di situ silahkan nanti diisi nama kelompok. Nama kelompoknya tadi salah satu nama tarian yang ada di Kalimantan Selatan, terus tulis nama anggota kelompoknya. Jadi tugasnya
kelompok 1 mencari poin 1 dan 2, sama kelompok 2 itu mencari poin yang nomor 3, kemudian kelompok 3 itu poin nomor 4. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat lagi videonya, kemudian sambil dianalisis sesuai poin yang sudah dibagikan. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Videonya bisa diakses, nanti Ibu bagikan melalui link di grup WA ya. Nah, silahkan didiskusikan kelompoknya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ini tanggal hari ini. Iya. Nama kelompoknya apa? Rada Prahayu. Oh, Rada Prahayu. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Boleh mengakses handphonenya ya untuk mencari di sumber yang lain, boleh. Berarti poin yang pertama mencari secara umum, baru yang kedua ke tari virkalan. Ya. Bagaimana kelompok Randi? Nama kelompoknya? Tari Baksa Kembang. Baksa Kembang. Ya, Baksa Kembang. Terus tulis nama anggotanya. Poin nomor 3 soalnya. Sinopsis. Nah, sinopsis. Boleh diakses Google-nya. Boleh. Kelompok David, nama kelompoknya apa ya? Oh, Japin Sigam. Sudah ditulis? Ya, tulis nama anggota kelompok. Terus poin nomor 4. Soalnya menyimpulkan tari virkalan. Oke. Kemudian nanti materinya boleh diakses juga di linknya yang sudah Ibu bagikan. Boleh diklik di sana lengkap materinya. Ada yang mengalami kesulitan? Sinopsisnya apa?
tadi? Oh ya, nomor 4. Jawabannya ditulis lah di situ. Ya, di belakang. Jawabannya harus ditulis langsung di LKPD-nya. Ya, jadi jangan di kertas yang berbeda. Sambil kita lihat lagi tariannya boleh. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Nah, kita diskusikan 5 menit ya. Ibu beri waktu 5 menit. Berarti fungsi tirikalan sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan. Terus sekarang apakah berubah seiring perkembangan zaman atau waktu? Sebagai apa? Oh, pertunjukan. Terus bentuknya tari, bentuk dan jenisnya? Tari kreasi. Kreasi aja ya. Ya. Nanti dijelaskan kenapa jadi tari kreasi. Sudah? Ditulis jawabannya di sini. Sudah. Sinopsisnya itu menggambarkan. Oh ya. Boleh nanti disalin ke sini ya. Kelompoknya Niko gimana? Yang nomor 1 sudah, tinggal nomor 2-nya. Oh ya, tinggal nomor 2-nya. Berarti fungsinya tadi sebagai tari tirikalannya Sebagai hiburan. Apakah berkembang waktu dan zaman berubah juga? Sebagai sarana pertunjukan. Iya. Bentuk dan jenisnya tari
kreasi. Ya, alasannya? Perkembangan dari Japin Banjar. Oh ya, beberapa geraknya ya. Ya. Nah, nanti boleh ditulis. Kalau sudah selesai, nanti setelah kita presentasi, LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nomor 4 itu menyimpulkan dari jenis tarian dengan sinopsisnya juga kamu. Simpulkan secara singkat saja boleh. Apakah sudah selesai? Belum? Nanti jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya ya. Setelah ini kita presentasi dimulai. Yang maju itu adalah kelompoknya Niko. Ya, silahkan kelompok Niko maju. Ya, silahkan kelompok Niko maju. Yang lain boleh menghadap ke depan untuk memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Oh, kelompoknya Niko hanya 3 orang. Siapa yang jadi moderatornya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kadang Rahayu yang beranggotakan saya Niko Raka Pratama dan di sebelah saya Nur Ajila Maulida dan Nofatian Salsabila Mariza akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mengenai poin 1 dan 2. Untuk poin 1, menganalisis fungsi, bentuk, dan jenis tari akan dijelaskan oleh Azira. Fungsi tari ada 3, sebagai upacara, sebagai sarana hiburan, dan sebagai sarana pertunjukan. Bentuk dan jenis tari ada 3, tari rakyat atau daerah, tari klasik atau keraton, dan tari kreasi. Untuk poin nomor 2, bagaimana fungsi, bentuk, dan jenis tari dalam video akan dijelaskan oleh Salsa. Tari tirik lalan awalnya sebagai sarana hiburan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, tari tirik lalan juga berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Bentuk dan jenis tari tirik lalan termasuk tari kreasi. Tari tirik lalan merupakan perkembangan dari tari Japin Banjar. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanggapi? Ya, silakan Ana. Silahkan Ana. Saya dari perwakilan kelompok Bangsa Kembang ingin menanggapi kelompok Keradap Rahayu tentang fungsi, bentuk, dan jenis tari tirik lalan. Menurut saya, tari tirik lalan adalah tarian yang bertemakan pergaulan. Tari tirik lalan juga menggambarkan seorang raja yang sedang babujukan.
atau dalam bahasa Banjar yang berarti merayu sang permaisuri agar diizinkan pergi berburu maupun suatu urusan. Sedangkan bentuk dan jenis tarinya termasuk ke dalam tari kreasi dan merupakan pengembangan dari tari Japin Banjar. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Diana. Ada kata-kata lain dari Mama Mai? Kelompok siapa? David, ada? Ada Bu? Silakan berdiri David. Dari semua. Dibacakan saja ya. Saya ingin menanggapi dulunya sebagai sarana hiburan dan pertunjukan. Sedangkan pada bentuk dan jenis tari termasuk tari kreasi karena gerakan dipadukan atau dikolaborasikan dari tarian Japin Banjar dan tarian Tirik Lalan. Mempunyai sinopsis tentang seorang raja yang membujuk permaisuri agar diizinkan pergi berburu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Mama Kain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan untuk Niko. Nah, jadi secara umum fungsi tari itu ada 3. Yang pertama sebagai upacara dulu. Habis itu ada sebagai sarana hiburan. Yang terakhir pertunjukan. Bentuk dan jenisnya ada 3 juga. Yang pertama ada sebagai tari rakyat atau tari daerah. Yang kedua tari klasik atau yang apa tadi? Berkembang di kalangan keraton atau kerajaan. Yang ketiga tari kreasi. Nah, kalau fungsinya tari Tirik Lalan sebagai sarana hiburan dulunya, kalau sekarang sebagai pertunjukan sesuai kebutuhan tadi ya. Terus bentuk dan jenisnya tari kreasi tadi alasannya karena geraknya itu ada pengembangan dari ragam gerak tari Japin Banjar. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya, terus silahkan kembali ke kursinya masing-masing. Terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Bu. Iya, silahkan. Siapa namanya? Lisa. Oh, Lisa. Ya, silahkan Lisa. Izin bertanya Bu. Iya. Tari Babangsai adat Dayak itu termasuk tari fungsi sebagai apa? No ya. Nah, apakah ada yang tahu tari kata Lisa, tari Babangsai adat Dayak itu termasuk fungsi tari apa? Fungsi ya tarinya fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, siapa? Silakan. Menurut saya tari Babangsai itu termasuk sebagai fungsi tari upacara. Upacara? Dalam tari tersebut terdapat unsur magis. Oh. Biasanya tarian ini mengiringi upacara adat tertentu untuk upacara pemanggilan roh leluhur suku asli di sana. Iya, terima kasih. Nah, betul. Yang dijelaskan temannya tadi itu sangat betul. Makanya tadi Ibu ada menyebutkan tari sebagai apa? Upacara itu yang memanggil roh-roh. Itu tadi yang memuja-muja. Nah, itu contohnya adalah tari Babangsai. Ada lagi yang tari adat Dayak yang lain mungkin ada apa? Tari Kanjar. Situ ada ritual-ritual khusus, ada sesajen. Terus ada memakai biasanya selendang, terus memutari seperti apa itu? Kalau menyebutnya kalau daerah Dayak itu namanya langgatan yang dibuat dari kain-kain dibentuk ada janur-janur. Nah, itu sebagai pemujanya di situ naruh sajiannya. Nanti penarinya keliling-keliling di langgatan itu
Nah, apabila nanti beralih selendangnya ke penari lain atau yang masyarakat umum yang menonton, itu akan terjadi hal-hal apa? Hal magis tadi, bisa jadi kesurupan di bawah alam sadar ya. Begitu ya. Lisa, bagaimana Lisa? Ya, terima kasih. Nah, setelah ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Randi. Menurut saya, pada pembelajaran seni budaya pada hari ini, kami belajar tentang fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi. Yang pertama, fungsi. Fungsi terbagi menjadi 3, yaitu tari sebagai upacara, tari sebagai hiburan, dan tari sebagai sarana pertunjukan. Kedua, bentuk dan jenis tari. Ada tari rakyat atau tari daerah, tari klasik atau tari keraton, dan tari kreasi baru. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang lain, ada yang ketinggalan. Randi menjelaskan, ada yang menambahkan. Oh ya, Niko, silahkan. Pada awalnya, tari tirik lalan berfungsi sebagai sarana hiburan. Akan tetapi, seiring berjalan waktu, tari tirik lalan juga berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Bentuk dan jenis tari tirik lalan termasuk tari kreasi, karena merupakan perkembangan dari tari Japin Banjar. Betul sekali. Terima kasih atas simpulan hari ini. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Nah, bisa dibaca? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ada yang menjawabnya? Ya, siapa? Oh, Rehan ya. Silahkan Rehan. Ya, berdiri. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, materinya mudah dipahami, dan berdiskusinya sangat menyenangkan. Terus nanti kalau yang mengenal tarian lain bisa mengelompokkan fungsi, bentuk, dan jenisnya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Harus yakin, jangan insya Allah. Bisa? Bisa. Iya bisa, harus bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Rehan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham, alhamdulillah. Nah, dari diskusi kita hari ini sangat menarik sekali ya. Kelompoknya sudah sangat memahami semuanya. Ibu akan mengapresiasi kelompok yang sangat tepat jawabannya itu adalah kelompoknya Niko ya, sangat jelas ya, tepuk tangan. Materi yang disampaikan juga sangat mudah dipahami ya. Terus untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang nilai estetis tari tirik lalan. Jadi di rumah jangan lupa dibuka kembali video tarinya yang sudah ibu bagi melalui link di grup WA-nya. Jangan lupa untuk dibaca-baca materinya. Rehan, jangan sampai tidak yakin ya, harus yakin. Ya, nanti setelah ini kita akan bisa mengenal lebih jauh dengan tari-tarian yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu lagi ya. David, silahkan memimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kajian dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa diterapkan sehari-hari. Jangan sampai habis pembelajarannya habis juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.